kelompok 13 akan memaparkan mengenai studi lapangan mengenai akad murabahah pada KSPPS BMTNU cabang Wonosari. Seperti yang kita ketahui, akad murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Menurut Al-Muslim dan As-Sawi pada tahun 2004, murabahah secara bahasa merupakan bentuk mutual atau bermakna saling dari kata rib yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal. Ya, jadi artinya nilai saling mendapatkan keuntungan. Menurut terminologi dari ilmu fikih, artinya murabahah. Murabahah berasal dari kata rib yang memiliki arti keuntungan, laba ataupun tambahan. Selanjutnya yaitu profil KSPPS BMTNU cabang Wonosari. Studi lapangan ini dilakukan di KSPPS BMTNU yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ar-Rasyad Samsul Arifin nomor 99 sebelah barat Pasar Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Mengenai sejarah singkat dari BMT ini, yaitu pada tahun 2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Ulama KJKS BMTNU sekarang menjadi KSPPS BMT Nuansa Umat Gapura di Sumeneb adalah salah satu koperasi yang awalnya bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya, di mana lembaga ini didirikan sebab maraknya rentenir-rentenir di Madura pada saat itu yang mengambil bunga dari pinjaman dengan proporsi hampir 30-50% yang berlipat ganda. Misal, sampean pinjam 1 juta dengan bunga 30%, maka pada bulan selanjutnya dari 1 juta dan 300.000 tadi keduanya akan dikenakan bunga. Akhirnya BMT ini hadir dengan membawa konsep syariah yakni kordulasan. Ujar Pak Rifki Aziz selaku kepala dari KSPPS BMT Umat Nuansa Umat cabang Wonosari. Dengan modal awal sekitar 400.000 dari 13 anggota, lembaga ini berdiri dengan kondisi keuangan yang tidak stabil, juga kurangnya penopang pendanaan dari segi pembiayaan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan sosial yang tersedia. Oleh karena itu, Bapak Mas Yudi selaku direktur mengambil inisiasi untuk membuat program kerja dengan tujuan money oriented untuk going konsep bisnisnya. Secara singkat, perjalanan dari tahun 2004 hingga tahun 2023 sudah memiliki 100 cabang di berbagai daerah, serta mengenai aset saat ini sudah terkumpul sekitar 1 triliun. Tentu saja mengenai produk-produk yang ditawarkan semakin berinovasi dan bervariasi dari waktu ke waktu hingga saat ini. Berfokus pada akad murabahah, Bapak Rifki Aziz selaku Kepala KSPPS BMTNU cabang Wonosari mengatakan bahwa murabahah itu akan jual beli. Jadi harga yang kita sepakati di awal itu harga yang kita tentukan sampai jatuh tempo. Misalkan lewat jatuh tempo, harga 10 juta selama 10 bulan, yang per bulannya 1 juta dikali 2%, jadi akadnya nanti 200.000 dikali 10 bulan. Kan 2 juta, berarti kita jualnya itu 12 juta. Kita beli dari uang kita yang cair itu kan 10 juta. Jadi, Bu, saya beli nih remote-nya sampean seharga 10 juta. Saya jual ya ke sampean dengan harga 12 juta. Dengan sistem angsuran bulanan selama 10 bulan. Jadi saya dengan sampean sama-sama tahu ya, harga pokok remote ini 10 juta, terus keuntungan saya selama 10 bulan dari penjualan ini itu 2 juta. Jadi ketika orang ini misalkan nunggak sampai 2 bulan, itu tidak bisa dikatakan hitung jasa karena itu akadnya merubah. Karena kalau kita hitung 12 bulan, itu riba karena kita kan komitmen nih, hukum syariat, pakem di kita tidak bisa diotak-atik lagi. Setelah nasabah melakukan pengajuan, proses selanjutnya yaitu wawancara awal ke kepala cabang. Nantinya nasabah akan ditanya mengenai beberapa pertanyaan menyangkut tujuan pembiayaan untuk apa, estimasi barang yang digunakan sebagai objek pembiayaan, dapat digunakan berapa lama, pekerjaannya apa, jumlah keluarga, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, dan lain sebagainya, serta diskusi objek barang yang akan digunakan dalam transaksi. Dengan adanya wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah, KSPPS BMTNU
cabang Wonosari dapat memperoleh informasi dan mengetahui beberapa hal mengenai calon nasabah, yaitu siapa calon nasabah pemohon pembiayaan, tujuan pemohon pembiayaan, dan spesifikasi kebutuhan nasabah. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara, kepala cabang akan memberikan disposisi survei kepada bagian pembiayaan. Kemudian, dilakukan survei apakah sudah sesuai dengan wawancara awal kepada kepala cabang atau tidak. Kepala cabang SPPS Cabang Wonosari ini mengatakan bahwa terdapat beberapa informan yang dipekerjakan atau digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah. Kemudian disinkronkan dengan hasil survei pembiayaan dari nasabah. Lalu selanjutnya, pihak BMT tidak hanya melihat dari objek barang yang akan digunakan dalam transaksi, tetapi juga melihat faktor-faktor lain dari kehidupan nasabah, seperti pekerjaan, pemasukan nasabah, apakah dapat disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan nasabah atau tidak. Lalu pengeluaran nasabah selama sebulan yang nantinya akan ditinjau apakah sesuai dengan ajuan pembiayaan atau tidak. Selanjutnya, pihak BMT memutuskan berapa besaran dan kesesuaian pembiayaan kepada nasabah setelah dilakukan survei. Lalu kemudian, nasabah akan melaksanakan akad. Sebelumnya akan dibacakan dahulu perjanjian akad dan diskusi mengenai pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Lalu pelaksanaan akad ini nantinya akan mengikat nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan apabila disetujui oleh nasabah. Maka pihak nasabah membayar sesuai angsuran yang telah disetujui sebelumnya. Dalam pelaksanaan akad, kepala cabang akan membacakan keseluruhan dari perjanjian akad mengenai margin, angsuran, dan jangka waktu pembayaran, serta nominal pembelian objek barang, di mana pihak BMT melakukan transaksi penjualan kembali terhadap objek barang yang digunakan sebagai alat transaksi kepada pihak nasabah sebagai bentuk akad jual beli murabaha berupa harga pokok yang sudah ditambahkan dengan keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Setelah dibacakan, barulah pihak nasabah dapat menyetujui perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui perlakuan akuntansi akad murabaha dengan jenis bai bin saman ajil ini, pihak BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Pembiayaan murabaha pada BMT sebagai pembeli adalah membeli barang dari nasabah. Selanjutnya, saat BMT berperan sebagai penjual, adalah pihak BMT mengembalikan agunan yang diserahkan oleh nasabah serta menerima pembiayaan kembali ditambah dengan margin yang disepakati di awal akad. Ketentuan margin yang ditetapkan oleh pihak BMT terbagi menjadi 3 opsi, yakni 2% untuk pembiayaan bulanan, 3% untuk cash tempo 4 bulan, dan 3,5% untuk cash tempo 6 bulan. Dalam hal ini, penerapan pembiayaan murabaha pada BMT tidak ada pihak ketiga, artinya nasabah hanya mengajukan pembiayaan berupa uang. Mengenai ketentuan pembiayaan berupa barang, hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber. Selanjutnya ada ketentuan jaminan pada pembiayaan akad murabaha. Jaminan atau agunan oleh nasabah merupakan salah satu syarat pengajuan pembiayaan dan harus sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, baik BMT maupun nasabah. Tentu saja nilai perkiraan jaminan harus sesuai dengan pokok pembiayaan yang diajukan karena murabaha itu syaratnya harus masuk akal. Salah satu kebijakan yang paling mendasar dari BMT ini terhadap seorang nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah nasabah tersebut harus memiliki usaha. Jadi pemberian pembiayaan bukan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk keberlanjutan usaha nasabah yang pada dasarnya untuk memperoleh laba. Dalam fatwa DSN nomor 17 tahun 2000, seorang nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena disebabkan force majeure atau tidak boleh dikenakan sanksi. Solusi yang ditawarkan pihak BMT adalah akad jaminan jual bersama dengan kelebihan hasil penjualan dikembalikan ke nasabah. Pengukuran dan pencatatan transaksi murabaha pada KSPPS BMTNU Cabang Wonosari ini terkait penyajian itu dirahasiakan, sedangkan dalam pengakuan dan pengukurannya, baik ketika perolehan aset murabaha, pengakuan piutang, pengakuan keuntungan, potongan pelunasan dari piutang murabaha, pengakuan denda, bahkan pengakuan dan pengukuran terhadap uang muka. Dalam BMT ini terdapat jurnal kas cabang untuk pencatatan transaksi murabaha, di mana dengan disertai beberapa kode dalam jurnal tersebut, yaitu kode 1.1 untuk pendapatan, 1.2 untuk pembiayaan, kode 1.3 untuk aset yang masuk pada bulan ini, dan 1.4 yaitu modal yang telah